Berani makan pedas? Saat ini, makanan pedas lagi tren banget loh. Baik makanan modern maupun tradisional disajikan dengan tingkatan rasa pedas. Dari pedas biasa sampai super duper pedas. Wih, seperti cemilan tradisional kesukaan Unyil ini nih. Yap, keripik singkong. Renyahnya keripik singkong berpadu dengan pedasnya bumbu. Wah, pasti nggak berani nolak deh. Malah semakin disukai. Tiap hari saja pabrik ini butuh pasokan 5 ton singkong. Wow, banyak banget. Membuat keripik singkong yang renyah ternyata tidak mudah loh. Ada cara khusus untuk membuatnya. Nah, mau tahu seperti apa? Unyil juga akan kasih tahu manfaat makanan pedas untuk teman-teman Unyil. Let's go! Oke, Unyil sudah sampai di Sukabumi, Jawa Barat. Kita panen singkongnya dulu yuk. Tidak sekedar menjual produk, produsen keripik singkong ini juga memberdayakan para petani lokal loh. Semua pasokan singkong berasal dari para petani di sekitar Sukabumi. Singkong harus kita panen saat berusia antara 9 sampai 12 bulan. Kalau di bawah usia 9 bulan, umbinya masih terlalu kecil. Sedangkan kalau melewati usia 12 bulan, umbi singkong keras dan rasanya tidak enak. Sip deh, panen selesai. Lanjut ke tempat produksi, berangkat. Tahap pertama di sini adalah kupas kulit singkong. Ada cara gampang untuk mengupas singkong loh. Belah bagian tengahnya seperti ini. Lalu kupas mengikuti alur kulit luarnya. Sekarang cuci singkong sampai bersih. Gunakan air yang mengalir ya, supaya tidak ada tanah yang menempel pada singkong. Sip deh, sudah bersih semua nih. Kita potong yuk. Gunakan mesin bernama slicer ini untuk menjaga ketebalan potongannya sama. Cara potongnya juga harus kita perhatikan ya. Miringkan singkongnya agar hasil potongan jadi lebar. Kalau potongnya manual, belum tentu bisa serapi ini. Lanjut, goreng potongan singkong. Gunakan wajan besar agar bisa menggoreng langsung banyak dan bisa matang dalam waktu bersamaan. Minyak panas ini bersuhu sekitar 180 derajat. Suhu tersebut bisa menghasilkan keripik singkong renyah dalam waktu 3 menit saja loh. Mantap! Keripik singkong sudah jadi nih. Tapi belum bisa kita kemas. Harus melewati tahap cek kualitas. Pisahkan keripik singkong yang menempel seperti ini. Atau yang warnanya gelap karena terlalu matang dan yang ukurannya kecil karena pecah. Jadi nanti yang masuk ke dalam kemasan adalah keripik singkong yang berukuran lebar. Sip deh, lanjut. Keripik singkong ini punya bumbu khusus loh yang membuat rasanya makin mantap. Bahan utamanya adalah bubuk cabai Gorontalo. Yap, cabai dari Provinsi Gorontalo memang terkenal punya mutu yang tinggi. Campur keripik singkong dengan bumbu cabai dalam mesin ini. Mesin akan berputar beberapa menit agar semua bumbu melekat sempurna di permukaan keripik singkong. Wah, Unyil jadi nggak sabar nih, pengen cepat-cepat nyobain. Waktunya tahap kemas. Nah, sudah pakai mesin modern nih. Oh iya, pembuat keripik singkong ini meyakini singkong adalah makanan turun-temurun. Makanya nama keripik singkong ini adalah karuhun, yang berarti nenek moyang atau leluhur. Saat ini penjualan keripik singkong ini tidak hanya di Indonesia saja, tapi sudah sampai ke luar negeri. Seperti Australia, Hong Kong, Malaysia, dan Taiwan. Wih, hebat! Sekarang waktunya makan. Keripik singkong yang sudah diproduksi sejak tahun 2011 ini terkenal punya rasa pedas dan gurih. Ada beberapa tingkatan rasa pedas loh. Mulai dari sedang, pedas, sampai sangat pedas. Ayo, mau pilih yang mana nih?
makan makanan pedas ternyata bagus untuk kesehatan loh. Bisa mengobati peradangan dan melancarkan sirkulasi darah. Darah yang mengalir lebih cepat bisa mengganti sel tubuh yang rusak, bahkan bisa mengeluarkan racun dalam tubuh. Selain itu, keripik singkong juga mengandung karbohidrat. Bisa untuk ganjal perut saat lapar nih. Nah, biar rasa keripik singkong makin variatif, sekarang ada rasa keju dan sambal ijo loh. Mantap! Makasih ya, Nyil. Untung ada kamu, Nyil. Iya Bu, nggak apa-apa kok. Si Ogah. Udah dikasih tahu suruh nganter, malah nggak nongol orangnya. Tet. Berhenti. Bul, ada apa tayo? Boleh nggak Ambul minta singkongnya? Satu aja. Nggak boleh, pokoknya nggak boleh, titik. Pelit amat sih. Aduh, geser dikit Mul. Unyil mau berangkat. Aduh. Berkat makanan tradisional, dua bersaudara asal Indonesia, Katasia dan Kak Gracia, menjadi juara kompetisi masak terkenal di Australia, My Kitchen Rules tahun 2016 lalu. Mereka berhasil membawa pulang hadiah sebesar $250.000 Australia atau sekitar 2,5 miliar rupiah. Wow! Mereka masak 3 makanan tradisional Indonesia saat acara Grand Final. Tentu saja dengan beberapa inovasi dan penyajian lebih modern. Ada iga ayam manis, telur puyuh udang goreng sambal balado dengan kulit bebek crispy sambal hijau. Dan menu pencuci mulutnya, puding pandan dengan es krim jeruk purut. Wih! Semua menu ini mendapat pujian dari Dewan Juri. Cita rasanya sangat lezat. Satu lagi nih, panganan tradisional berbahan singkong. Yap, 100. Peyem. Bukan tanpa alasan, kenapa makanan hasil fermentasi singkong ini tersohor di Bandung. Dahulu, banyak kebun singkong di Bandung. Cuaca yang dingin juga menjadi alasan penduduknya membuat peyem. Karena makanan ini bisa menghangatkan tubuh. Nah, salah satu pengusaha kuliner di Bandung sejak 2015 lalu mengubah peyem menjadi lebih modern dan bernilai jual tinggi. Bentuknya jadi stik panjang dengan balutan coklat warna-warni. Yummy! Namanya breadstick peyem. Seperti apa ya membuatnya? Bagaimana rasanya? Yuk, ikut Unyil jalan-jalan ke Kota Kreatif Bandung. Kita ke tempat produksi peyem dulu yuk, yang sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Untuk menyuplai peyem ke beberapa daerah di Bandung, Pak Herman pemiliknya butuh ratusan kilogram singkong per hari. Sekarang cuci singkong sampai bersih. Lanjut rebus kira-kira 20 menit. Jangan sampai terlalu matang ya, karena nanti peyemnya bisa hancur. Setelah air singkong tiris dan mulai kering, lakukan fermentasi dengan tambahan ragi. Hasilnya nanti singkong menjadi mengembang dan matang. Oh iya, peyem itu beda ya sama tape. Kalau peyem teksturnya kering, makanya bisa kita gantung. Sementara tape teksturnya sedikit basah. Sip deh, peyemnya siap kita olah nih. Yuk meluncur ke daerah Gede Bage Bandung. Sudah ada Sila dan Agi tuh. Sebelum kita mulai masak, yuk pakai apron dan cuci tangannya terlebih dahulu. Bahan-bahan membuat breadstick peyem ada tepung terigu, tepung singkong, ragi, gula, mentega, dan pastinya peyem. Mulai dengan haluskan peyem. Selain rasanya yang nikmat, peyem juga punya kandungan gizi loh. Energi dan karbohidrat adalah 2 kandungan tertinggi dalam peyem. Come on, sekarang buat adonannya. Campur semua bahan, lalu aduk sampai kalis. Kira-kira 30 menit. Oke deh, yuk mulai bentuk adonan menjadi bulat. Samakan beratnya ya.
masing-masing seberat 14 gram. Gulung adonan sampai berbentuk untayan seperti ini. Ayo Agi, sila buat yang panjang ya. Lalu potong untayan sepanjang 15 cm. Sip, tata deh dalam loyang yang sudah diolesi margarin. Agar adonan semakin mengembang dan hasilnya empuk, masukkan ke dalam mesin prover. Mesin ini bekerja seperti alat kukus. Panaskan adonan dengan uap 180 derajat Celcius selama 10 menit. Sip lah, lanjut panggang pada suhu 200 derajat Celcius selama 15 menit. Hore, sudah matang nih. Tapi belum selesai ya. Gak hanya rasa asli peyem yang tersedia di sini, ada juga varian coklat aneka rasa menjadi topping breadstick peyem. Lelehkan coklat, lalu siram ke breadstick peyem. Jangan lupa beri coklat tabur aneka warna agar tampilan lebih menarik. Terakhir, kemas breadstick peyem ke dalam kemasan tabung plastik, masing-masing 145 gram. Cemilan unik ini tahan selama 6 bulan loh. Harganya 15-30 ribu rupiah. Yuk, siapa yang mau coba cemilan modern dari peyem? Duh, mana tak iya. Masa lama banget ini nggak datang orderannya? Kok namanya di sini Pak Ogah ya? Bu Juria, Oga datang. Aduh, malah masa kali sampean Pak. Mana pesanan saya? Siap, jalanan macet Bu. Nih peyemnya. Hah? Peyem? Saya ndak pesan itu Pak. Saya pesan apa itu tadi? Breadstick apa itu tadi Mana ya? saya tahu. Di HP munculnya peyem. Udah, pokoknya bayar. Ndak mau. Masa pesanan salah melayar bayar? Makan saja sama sampean. Mana sih Bu Juria? Tanggung jawab dong. Aduh. Tauco, makanan tradisional dari Cianjur, Jawa Barat ini sudah ada sejak tahun 1880 atau 137 tahun lalu. Wow, kakek dan nenek saja belum lahir tuh. Tauco sering para ibu gunakan saat memasak. Walaupun begitu, masakan berbahan tauco tidak terlalu disukai anak-anak. Nah, agar tauco bisa dinikmati oleh segala kalangan, Ibu Yeti, pemilik usaha pembuatan kue di Cianjur, mengubahnya menjadi cookies. Unik banget kan? Dia memulai usahanya sejak Februari 2015 lalu. Bagaimana ya cara memadukan adonan cookies yang manis dengan tauco yang gurih? Lalu seperti apa rasanya? Nah, daripada penasaran, ikut Unyil yuk ke Cianjur. Dari Jakarta kita butuh waktu 4 jam perjalanan. Come on! Sebelum membuat cookies tauco, kita buat dulu yuk tauconya. Resep tauconya turun-temurun loh, tidak pernah diganti dari pertama kali dibuat. Makanya cita rasa khasnya tetap bertahan. Nah, ini dia kacang kedelai, bahan utamanya. Yuk kita sortir dulu, pilih yang kualitasnya baik. Jemur kacang kedelai di bawah sinar matahari untuk mengurangi kadar air kacang kedelai. Sip deh, lanjut giling secara manual. Bukan untuk menghaluskan, tapi untuk memecah kacang kedelai menjadi 2 bagian. Ayo Kang, semangat! Bersihkan kacang kedelai dari kulitnya. Gunakan tampah seperti ini. Srek, srek, srek. Nah, kulit kacang kedelai yang ringan langsung terbang tuh. Kemudian cuci kacang kedelai sampai benar-benar bersih. Agar kacang kedelai matang, rebus selama 6 jam. Lalu jemur dalam loyang kayu seperti ini. Kemudian simpan kacang kedelai dalam gentong. Sejak 1880, gentong-gentong ini tidak pernah diganti loh. Konon ini bisa mempengaruhi rasa tauco. Fermentasi kacang kedelai terjadi saat disimpan di dalam gentong ini. Semakin lama waktu fermentasi, semakin enak rasanya.
Dari gentong simpan dalam bak khusus ini selama berbulan-bulan. Setelah fermentasi selesai, lanjut masak dengan tambahan gula merah cair dan gula pasir. Aduk terus sampai tauco matang. Sip, tauconya sudah jadi nih. Wah, ternyata membuat tauco itu tidak mudah ya, butuh waktu lama. Oke deh, sekarang kita olah tauco menjadi cookies yuk. Kali ini Unyil ditemani Marisa dan Eza. Nah, gimana? Sudah siap kan? Siapkan bahan-bahannya ya. Ada tauco, mentega, kuning telur, gula halus, air dan tepung terigu. Pertama, haluskan tauco. Tujuannya agar tekstur cookies tetap lembut. Selanjutnya buat adonan dengan cara campur semua bahan dalam wadah mixer, kecuali tepung terigu. Jangan lupa tauconya ya. Bu, kenapa pakai tauco kuenya? Tauco kan ciri khas Cianjur. Aduk sampai mengembang kira-kira 15 menit. Lanjut aduk secara manual dan masukkan tepung terigu sedikit demi sedikit. Ayo Marisa, dibantu ya. Oke deh, adonan cookies sudah siap. Lanjut yuk, cetak sesuai bentuk yang diinginkan. Wah, gak pakai lama loh. Dengan alat ini jadi lebih mudah dan cepat. Lihat saja tuh Eza. Agar tampilan lebih menarik, beri topping coklat chips. Panggang deh pada suhu di atas 100 derajat Celcius selama kurang lebih 20 menit. Tada, cookies tauconya sudah jadi. Tinggal kemas ke dalam karton ataupun tabung plastik. Harga kemasan 75 gram ini Rp15.000. Sedangkan kemasan tabung plastik 200 gram hanya Rp30.000. Nggak perlu khawatir karena cookies tahan hingga 1 tahun. Kalian bisa kok membawanya sebagai oleh-oleh dari Cianjur ke kota kalian. Produk ini tidak hanya tersebar di beberapa swalayan dan toko oleh-oleh di Cianjur. Bahkan sudah sampai ke Jabodetabek dan luar Pulau Jawa juga. Walaupun biasanya tauco digunakan sebagai bumbu masakan, ternyata enak juga loh kalau dijadikan cookies. Oh iya, kacang kedelai dari tauco juga mengandung gizi tinggi. Di antaranya vitamin, protein, dan kalsium. Baik untuk pertumbuhan tulang ya. Sudah enak, bergizi lagi. Nyam nyam nyam. Siapa yang mau coba nih? Waduh, bau apaan nih? Ini sih bau makanan gosong nih. Duh, nggak ada orangnya lagi. Ya, daripada nanti kebuang, mending Pak Ogang makan dah. Lumayan. Maling. Aduh, maling. Diam. Aduh, sampean bikin kaget aja sih, Pak. Siapa Ngapain yang sampai Anda dari rumah saya, tak iya? Makan masakan saya lagi. Siapa yang mau makan masakan Bu Juria sih? Nih, saya tadi nyium bau gosong. Hah? Jangan, saya lupa matikan kompor ya. Aduh, Tuh kan, salah siapa? Bagus Pak Oga tolongin. Ada satu lagi nih yang bikin bangga. Kue tradisional Indonesia menjadi salah satu kue terlezat di dunia. Bersanding dengan 16 kue tradisional dari negara lain. Lapis legit memang terinspirasi dari jenis kue lapis asal Eropa. Kue ini tercipta saat zaman kolonial Belanda. Lalu dikreasikan dengan cita rasa khas Asia. Membuat lapis legit butuh kesabaran. Karena kita harus oven tiap lapisannya. Bisa sampai 18 lapisan atau 18 bolak-balik di oven. Tiap lapisan harus punya tingkat kematangan yang sama. Begitu juga tebal lapisan coklat dan kuningnya harus sama. Aroma rempah lapis legitnya sudah tercium nih. Selamat makan.